Assalamualaikum, selamat siang Bu Tantri. Apakah ini Ibu punya waktu luang ya untuk saya untuk cerita hari ini Bu Tantri? Waalaikumsalam Pak Eko, selamat siang juga. Ada apa Pak Eko? Saya lihat sepertinya Pak Eko murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana? Pak Eko ada yang bisa saya bantu? Ini sebetulnya saya mohon maaf nih, karena ini siang-siang saya berkunjung ke tempat Bu Tantri. Dan ini apakah mengganggu istirahatnya Bu Tantri enggak ya ini? Oh, ya. Oh tidak Pak, boten. Oh iya. Oke. Baik, Bu Tantri, begini saya itu mau cerita tentang apa gitu, masalah atau kegelisahan saya yang saya rasakan. Apa Ibu bisa membantu saya ya? Dengan senang hati Pak Eko, apa yang bisa saya bantu? Oke, Bu. Saya itu ingin mendapatkan pemecahan masalah atau solusi dari ini masalah yang saya hadapi saat ini, Bu. Masalah apa itu Pak Eko? Coba Pak Eko ceritakan apa yang sedang Pak Eko rasakan. Siapa tahu saya bisa membantu Pak Eko. Oke, begini Bu Tantri, beberapa waktu lalu itu kan ada supervisi dari pengawas dan supervisi itu dilakukan di kelas, dan pada saat supervisi tersebut eh, saya itu mendapatkan teguran dari pengawas saya, Bu. Bagaimana bisa Pak Eko? Lalu apa yang membuat Pak Eko mendapat teguran dari pengawas sekolah? Ya kalau menurut saya sebenarnya masalahnya sih tidak serius, Bu. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana maksudnya Pak Eko? Ini pengawas ini Bapak pengawas ini mengkritik gaya mengajar, atau bukan gaya, maaf, tentang proses mengajar saya yang saya lakukan di kelas pada waktu supervisi tersebut. Kalau boleh tahu proses mengajar yang bagaimana yang Pak Eko tidak bisa mengolah kelas dengan baik, kok sampai dikritik oleh pengawas sekolah? Iya, beliau itu sepertinya keberatan kalau saya mengajar di kelas itu tidak menggunakan buku teks yang ada di kelas. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Eko dengan respon dari pengawas tersebut? Ya waktu itu saya sejujurnya, Bu, saya menyampaikan kepada beliau secara jujur bahwa saya itu mengajar itu menggunakan berbagai sumber yang ada, misalkan buku referensi di perpustakaan, dan saya di sini yang penting sudah mengacu ke kurikulum, dan waktu itu tampaknya beliau kurang bisa menerima dengan apa yang sudah saya lakukan ini. Oh, jadi masalahnya begitu. Lalu selama ini apa yang Pak Eko lakukan di dalam proses belajar mengajar di kelas? Seperti yang saya sampaikan ke Bu Tantri tadi, saya itu mengajar menggunakan berbagai sumber ya. Itu tadi selain buku di perpustakaan, saya juga mengajak siswa-siswa ini nonton video-video pembelajaran. Kemudian saya juga secara nyata atau secara konkret itu mengajak mereka belajar dengan benda-benda yang ada di kelas, khususnya yang bisa menunjang materi yang berjalan pada waktu itu, seperti itu.
Mengapa Pak Eko tidak menggunakan buku teks? Ya, apa ya? Menurut saya sumber belajar itu sudah yang saya gunakan itu sudah memudahkan. Ini memudahkan siswa juga, memotivasi juga untuk siswa tersebut. Dan intinya kan saya sudah mengacu ke kurikulum yang ada ini. Saya melihat usaha Pak Eko sudah baik. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Eko mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda Pak Eko, dan belajarnya pun berbeda-beda. Iya betul juga ya Bu. Saya kok istilahnya tidak kepikiran ya sampai ke sana ya. Memang selama ini ketika saya menggunakan metode tadi itu memang tampak juga beberapa siswa ini sepertinya hasilnya juga kurang maksimal memang. Itulah Pak Eko pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak Eko, supaya Pak Eko menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Ya, saya pikir ya ada benarnya juga ya beliau mengatakan itu kemarin itu Pak pengawas. Setelah bercerita masalah Pak Eko kepada saya, sekarang bagaimana perasaan Pak Eko? Ya perasaannya ya Bu, memang beberapa hari ini itu ya kurang nyaman seperti saya sampaikan di awal tadi. Saya di rumah pun juga menjadi kepikiran juga ya dengan masalah ini, dan itu mau tidak mau langsung bisa mempengaruhi pekerjaan yang lainnya itu sedikit tertunda. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Pak Eko merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Pak Eko tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Eko memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Bu, ya itu juga yang saya khawatirkan juga, nanti kalau saya ditegur kemudian terus nanti juga dipanggil oleh kepala sekolah saya. Kalau menurut saya untuk masalah itu Pak Eko bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Eko dalam mengajar. Ya amin, mudah-mudahan ya Bu ini bisa saya lakukan. Dari apa yang sudah Pak Eko sampaikan, apa rencana Pak Eko ke depannya? Saya berniat Bu untuk menemui beliau untuk istilahnya membicarakan hal ini seperti apa, dan tentunya saya juga akan meminta saran, meminta solusi dari pengawas ya, supaya kedepannya ini saya menjalankan proses belajar ini bisa dengan baik. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan Pak Eko? Ya tentunya saya akan menggunakan buku teks ya. Walaupun nanti metode yang kemarin saya sudah pakai itu pun juga akan saya terapkan juga, tapi buku teks itu nanti ini akan saya gunakan sebagai sumber yang utama, dan seperti itu dengan cara tersebut. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Eko selanjutnya? Iya, ini tadi juga saya sampaikan
tentunya metode yang saya pakai tetap saya lanjutkan, itu yang sudah berjalan dengan baik. Kemudian sesuai saran dari Pak Pengawas tadi mengenai penggunaan buku utama, yaitu buku teks, itu nanti juga akan saya pakai itu seperti itu. Langkah yang Pak Eko ambil sudah baik. Saya setuju dengan ide itu, Pak Eko. Iya Bu, ini apa gitu? Yang jelas terima kasih. Saya syukurlah saya merasa tenang Bu, ya, karena jujur saya itu takut mengambil langkah ini, apalagi kalau sudah urusan dengan atasan gitu. Jadi, tapi dari sini saya merasa tenang setelah melakukan dengan Ibu Tantri. Syukurlah Pak Eko sudah merasa tenang. Lalu dari yang sudah Pak Eko rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Eko lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Ya Bu, saya akan ini tetap mengacu sesuai kurikulum ya untuk mengajar, dan tentunya aturan-aturan yang ada termasuk dari Pak Pengawas tadi mengenai penggunaan buku teks ini akan saya patuhi. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Eko untuk melakukan komitmen tersebut? Ini juga masih dalam pikiran saya juga Bu. Ini saya juga mengomunikasikan dengan teman-teman guru supaya bisa saling sama-sama mengingatkan. Itu ide yang tepat Pak Eko. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Eko dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Ya. Terima kasih banyak Bu. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya sudah mendengar keluh kesah saya ini, dan saya sedikit menjadi lebih tenang sehingga, dan semoga saya juga berdoa supaya nanti bisa menjadi teladan untuk siswa-siswa saya. Amin, amin, amin. Sama-sama Pak Eko. Ya, terima kasih Bu. Ini ini kebetulan saya juga ada janji dengan teman. Saya pamit pulang dulu ya Bu Tantri ini. Oke, iya Pak Eko, silahkan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, sama-sama.